Hai good people, selamat sore. Seperti biasa, gue bakal nemenin kalian yang masih melakukan aktivitas di sore hari ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Yang lagi kena macet di jalan, semoga sampai dengan selamat. Yang lagi nugas, yang lagi beres-beres rumah atau kosan, semoga cepat beres ya urusannya. Sebelumnya, gue mau minta maaf karena sempat vakum kurang lebih 2 bulan dari podcast cerita sore ini. Karena gue dari bulan Juni-Juli itu ikut KKN dari kampus yang tempatnya itu di daerah domisili gue di Bandung. Jadi belum sempat ngelanjutin episode-episodenya. Biasanya kan kalau KKN itu kan seharusnya satu grup ya, menginap di suatu tempat yang masa pengabdiannya itu bisa sebulan sama 3 bulan. Tapi karena lagi pandemi covid begini, jadinya dikembalikan ke domisili masing-masing. Dan sekarang gue udah balik ke perantauan di Jogja. Mungkin ada yang nanya, kok gue gak stay aja di Bandung? Toh pembelajaran di kampus juga masih pada daring kan? Ya bener sih, tapi kebetulan juga gue udah memasuki semester tua. Jadi rasanya gue pengen hunting atau cari-cari perusahaan atau CV yang bisa gue pakai nantinya untuk penelitian skripsi gue. Ya gue juga tahu sih di masa pandemi gini tentunya bakal susah ada peluang buat kita dapat CV atau perusahaan secara gampang. Makanya kalau misalnya gue dapat peluang apapun yang nanti gue dapat, pasti bakal gue pertimbangkan sebaik mungkin. Oke, kita langsung aja masuk ke cerita episode podcast kali ini. Judulnya Kita dan 461,5 km. Gue yakin sih kalian yang dengerin ini pasti udah tahu gue bakal bahas cerita apa di sini. Ya, cerita tentang LDR atau long distance relationships. Mungkin ada yang tanya sama gue, kok judulnya Kita dan 461,5 km? Kenapa nggak LDR aja atau pacaran jarak jauh? Sebenarnya gak ada alasan khusus. Jadi gue tuh lagi kepikiran aja sama jarak LDR-nya berapa waktu bikin podcast ini. Jadi gue langsung cari di Google Maps jarak antara kotanya nanti ini si yang bakal gue ceritain tuh berapa. Ternyata 461,5 km. Oke, di sini langsung aja, gue bakal bawain cerita dari teman gue secara monolog lagi. Namanya Bagas. Di sini namanya udah gue samarin. Jadi dia ini adalah teman dari jurusan sebelah di kampus gue. Gue kenal dia gara-gara dia pernah ikut acara kepanitiaan fakultas yang diselenggarain sama anak-anak BEM. Jadi gue lumayan kenal sama si Bagas secara personality yang pasti. Di sini Bagas bakal ceritain hubungannya dengan mantannya yang dulu. Si mantannya ini kita sebut saja Bella. Dan katanya Bella ini dari dulu sampai sekarang kuliah di PTN yang ada di Jawa Barat. Oke, jadi pertama kali Bagas lihat Bella itu di tahun 2014. Dimana keduanya ini masih SMA kelas 1. Dan kondisinya mereka berdua itu lagi ada field trip di Bali. Semacam study tour berarti ya. Nah, di sini posisi Bagas itu cuma kenal Bella dari jauh. Jadi cuma sekedar tahu, tapi nggak kenal secara mendalam. Ya ibarat seorang cowok yang belum berani ngedeketin si cewek, jadi cuma sebatas pengagum dari jauh aja. Dan posisinya si Bella ini satu pertemanan sama teman-temannya Bagas waktu SMP. Tapi kata Bagas, takdir berkata lain. Pada waktu perjalanan pulang dan sedang berada di bis, teman SMP-nya Bagas ini ngajakin untuk ikut gabung ke komunitas pencinta alam yang baru dibentuk. Otomatis Bagas nanya, emang anggotanya siapa aja rencananya yang udah diajak? Dan teman SMP-nya ini menyebutkan 3 orang, termasuk si Bella. Di situ posisinya Bagas kaget sekaligus sedikit senang, karena emang ada kesempatan buat setidaknya bisa temenan deket sama si Bella. Dan tanpa pikir panjang, Bagas langsung mengiyakan dong tawaran dari si teman SMP-nya ini. Setelah mereka pulang dari Bali, barulah grup dari komunitas itu dibuat
Dan Bagas waktu itu senang banget dong waktu lihat notif si Bella bergabung ke grup katanya. Awalnya Bagas merasa canggung, tapi ya Bagas mikirnya bodo amat, dan dia pikir dia bisa aja buat suasana sok asik, sok bisa membaur sama yang lain. Yang penting dia bisa ternotis sama Bella yang pastikan. Lambat laun Bagas mulai memberanikan diri buat mencoba ngechat si Bella dengan motif ala-ala anak SMA ya, modus ngechat. Mungkin zaman dulu SMA tahun 2014 itu zamannya masih pada pakai Line ya, grup Line kayak semacam itu. Terus ya udah, jadinya Bagas mulai PDKT sama si Bella sampai akhirnya Bagas memutuskan untuk menyatakan perasaannya ke Bella di bulan Desember di tahun yang sama. Sebenarnya si Bagas sih nggak bilang tahun berapanya. Mungkin kalau perkiraan gua tahun yang sama itu berarti tahun 2014 berarti ya. Nah, dan bertepatan waktu itu katanya lagi ada kemah SMA. Bagas merasa momen yang kali ini itu benar-benar di luar dugaan dia. Kenapa dia bisa ngelakuin ini? Ya mungkin cowok ya berhasil nembak cewek di momen-momen lagi api unggun gitu kan, pasti senang pasti kan, dan berkesan gitu. Lalu setelah itu Bagas sama Bella ini mulai pacaran ala anak SMA seperti biasanya, seperti antar jemput waktu pulang, mampir, atau main ke rumah masing-masing ya. Antara kayak Bagas main ke rumah Bella, terus Bella juga main ke rumah Bagas. Bahkan katanya Bagas sama Bella ini pun udah kenal dekat dengan keluarga masing-masing. Bisa dibilang kayak mereka berdua ini udah dapat restu dari orang tua. Tapi masalah mulai berdatangan ketika mereka waktu menginjak kelas 12 SMA. Di situ Bagas bilang dia dan Bella udah mulai waktunya untuk mengejar impian masing-masing. Bella memutuskan untuk kuliah di PTN ternama di Jawa Barat, dan sedangkan Bagas kuliah di PTN Yogyakarta. Tentunya sefakultas sama gua berarti kan. Awalnya Bella ini sempat ragu untuk melanjutkan hubungan jarak jauh, tapi Bagas tetap meyakinkan si Bella kalau mereka bisa melalui semua ini. Dan akhirnya waktu LDR pun dimulai, dan waktu awal kuliah zaman mereka maba atau mahasiswa baru, Bagas dan Bella ini masih dalam tahap hubungan baik-baik saja. Masih sering teleponan, video call, masih sering berkabar dan semacamnya. Dan juga masih belum ada sesuatu yang begitu mengganggu, kata Bagas. Tapi mulailah di pertengahan semester 1 katanya, si Bella ini mulai mengeluh karena jarak. Akhirnya Bagas mulai mencoba membuat kesepakatan di mana Bagas bakal selalu pulang ke Jakarta setiap 3 bulan sekali. Bella pun merasa lega dan menyanggupi untuk tetap lanjut dengan hubungan mereka. Setelah itu pada bulan November atau Desember di tahun 2018 berarti ya, di tahun yang sama. Si Bella bulan Desember dan November di tahun yang sama, berarti tahun 2017 ya kalau maba. Ya 2017. Si Bella ini disibukkan dengan acara kampus yang dibuat oleh angkatannya sendiri. Konsep acaranya itu diharuskan angkatan penyelenggaranya itu kayak membuat suatu persembahan di akhir acara. Dan pada akhirnya angkatan itu memutuskan untuk bikin acara flash mob drama musikal. Pada saat itu Bagas bilang dia mendukung aja kegiatan Bella, karena dengan adanya kegiatan ini Bella bisa sedikit melupakan keluhannya terkait LDR. Tapi katanya Bagas juga sempat ragu ketika ada konsep acara di mana ada seorang yang berpasang-pasangan menari layaknya pasangan. Mungkin maksudnya di sini tuh kayak apa ya? Semacam prom night. Ya, bisa dibilang semacam prom night kali ya kalau zaman SMA. Nah, tapi kata si Bagas bilang, Bella itu tetap meyakinkan kalau semuanya itu bakal baik-baik saja. Dan di sini Bagas mencoba untuk percaya dan tetap mendukung Bella. Setelah Bagas izinkan, Bella mulai latihan-latihan untuk pentasnya tersebut, dan bisa dibilang itu hampir setiap hari, dan tentunya membuat komunikasi mereka itu sempat terganggu katanya.
Dan masalah-masalah kecil mulai berdatangan karena masalah komunikasi. Puncaknya adalah ketika liburan akhir tahun di mana Bagas sudah jelas memutuskan untuk balik ke Jakarta dengan niat untuk memperbaiki hubungan dengan Bella. Pada awalnya semua berjalan lancar dan baik-baik saja, layaknya dua individu, sebuah pasangan yang saling melepas kerinduannya karena sudah lama tidak bertemu. Tapi di akhir pertemuan, Bella bilang jujur kalau dia itu menyimpan rasa ke orang yang menjadi pasangannya ketika pentas angkatan pas Bella cerita. Bagas sebenarnya nggak kaget dan bisa menebak, tapi di sini Bella mulai jujur dan sudah berjanji kalau kejadian ini nggak akan terulang lagi dan dia akan mulai menjauhi orang tersebut. Di sini sebenarnya Bagas itu nggak menuntut si Bella untuk melakukan hal-hal semacam itu, karena memang hubungan jarak jauh itu pada dasarnya hanya membutuhkan kepercayaan dan komitmen masing-masing. Jadi Bagas pun memaafkan Bella. Setelah liburan selesai, mereka pun diharuskan untuk balik ke kota masing-masing buat kuliah. Nah, jadi pada awal tahun itu mereka kayaknya udah mulai terbiasa dengan situasi LDR, dan juga mereka sudah tahu juga bagaimana caranya memperbaiki komunikasi ketika mereka sudah berjauhan. Dan mereka merasa saat menjalani semester 2 ini lancar, meskipun masih ada masalah kecil tapi masih bisa diatasi. Masalah agak berat itu mulai datang ketika Bagas dan Bella ini sudah berada di semester 3. Di sana Bagas itu merasa ada yang gak beres dari tingkah lakunya Bella. Sikap Bella katanya mulai cuek dan dingin dari biasanya, dan selalu beralasan jarang balas chat gara-gara banyak aktivitas di kampus. Bagas pun mencoba memahami dan percaya ke Bella, karena ya lagi-lagi dasar dari hubungan jarak jauh adalah kepercayaan. Dan Bagas menambahkan dia dapat semacam nasihat dari teman di kampus, dan temannya bilang begini, kalau memang orang itu baik buat kita, dia pastinya nggak akan melakukan hal aneh-aneh dan tetap akan menjaga perasaan kita. Dan kalau dia melakukan sebaliknya, berarti dia memang gak cocok dan gak baik buat kita. Dan omongan temennya Bagas ini itu jadi kayak sebagai pegangan buat Bagas dan sebagai landasan kepercayaannya kepada Bella. Lalu pada akhirnya Bella mengenalkan Bagas ke seseorang yang disebut kakak angkatnya. Dia di prodinya di daerah sana itu. Aduh, gue ngomong apa sih? Ya jadi maksudnya akhirnya Bella ini mengenalkan Bagas ke seseorang yang disebut kakak angkatnya di prodi Bella. For your information, di prodi Bella ini setiap mahasiswa mempunyai kakak angkat dan adik angkat, dan masing-masing mempunyai satu kakak angkat dan adik angkat. Jadi mungkin maksudnya Bella posisinya kan udah semester 3. Dia punya kakak angkat cowok, tapi dia juga punya adik angkat cowok punya adik angkat cowok maba, dan itu ketentuannya kakak adiknya itu harus berbeda jenis kelamin. Jadi di sini Bella punya kakak angkat cowok dan dia juga punya adik angkat cowok. Dan karena status kakak adik ini, kata Bagas, itu membuat komunikasi keduanya itu harus sangat dekat. Dekatnya mungkin intens, chat setiap hari mungkin ya. Jadi kayak urusan kampus tuh chatnya sama orang-orang itu aja, nggak sama orang lain. Lalu kata Bagas, pada awalnya Bagas tuh sebenarnya ragu dengan adanya konsep ini, tapi balik lagi Bella tuh benar-benar berusaha buat ngeyakinin Bagas kalau semua ini tuh nggak ada apa-apa. Jadi ya sudah, Bagas tetap percaya sama Bella. Lalu pada akhirnya keraguan Bagas pun mulai muncul satu persatu, di mana Bella izin untuk bisa jalan bareng kakak atau adiknya, tapi hanya berdua, bukan bareng-bareng sama teman-teman dia yang lain, dan bukan juga ada acara kampus. Jadi mungkin hanya kayak jalan-jalan biasa. Pada awalnya Bagas sempat ragu, tapi balik lagi akhirnya dia mengizinkan Bella untuk jalan dengan kakak atau adiknya itu. Nah, tepat pada hari ulang tahunnya si Bella, gue gak tahu kapan, soalnya gak diceritain juga kan sama Bagas.
Di sini Bagas ini benar-benar menyempatkan waktunya untuk datang menemui Bella di kota tempat si Bella kuliah, berarti di Jawa Barat kan. Hanya untuk memberikan surprise ulang tahun pun katanya Bagas masih sempat. Dan bisa dibilang waktu itu merupakan hal yang paling mengecewakan bagi Bagas karena si Bella terlihat seperti tidak ada rasa untuk menginginkan keberadaan Bagas di sana dan sama sekali tidak menghargai usahanya. Setelah kejadian itu pun Bagas makin merasa ada sesuatu yang janggal dan lambat laun diketahui kalau Bella pacarnya ini sudah menjalin komitmen sebagai hubungan walaupun belum resmi pacaran dengan kakak angkatnya itu, dan masing-masing mereka punya perasaan yang sama. Di saat itu pun Bagas masih sempat-sempatnya memaafkan Bella dan mengharapkan Bella buat gak mengulangi kesalahannya lagi. Atas dasar apa Bagas melakukan itu? Katanya sebenarnya karena sayang. Iya, Bagas tuh sayang sama Bella. Meskipun Bella udah punya komitmen sama orang lain, tapi bagi Bagas mungkin masih bisa diusahakan dengan cara bareng-bareng. Tapi setelah itu pun akhirnya Bagas memberikan Bella keleluasaan, di mana Bagas akhirnya mengikhlaskan Bella untuk kakak angkatnya itu, dan hubungan mereka pun berakhir di semester 3. Oke, sebenarnya ceritanya gak begitu panjang ya. Kalau dari gue pribadi, waktu pas baca cerita temen gue ini, gue sebenarnya juga antara percaya gak percaya, kayak apa benar ada konsep kakak adikan yang harus sepersonal itu di kampusnya si Bella. Tapi ya gue juga nggak tahu karena gue juga nggak begitu mempermasalahkan ya, kan yang tahu itu jujur atau tidak hanyalah Bella dan si Bagas sendiri, ya kan. Nah, kalau dari gue pribadi, jujur gue sebenarnya belum pernah ngerasain yang namanya LDR. Sorry ya gue masih cupu lah kalau buat hubungan LDR gitu. Gak sepro teman-teman gue di kampus yang udah bertahan banget LDR ya, sampai ada yang sampai 2 tahun 3 tahun gitu. Tapi benar sih apa yang dibilang Bagas, kuncinya itu ya lu cuma percaya, mengusahakan untuk tetap ada meski secara virtual. Tapi ketika yang selalu ada lebih berarti untuk pasangan lu, berarti sudah saatnya lu mengikhlaskan. Sebenarnya kalau untuk gue pribadi ya, dari kata mengikhlaskan itu, ya gue nggak sedewasa itu sebenarnya. Gue juga orangnya masih ngeyelan ya kalau kata orang Jawa. Ya gue juga masih ngeyelan kalau soal perasaan. Kalau menurut gue, kalau bagi gue selagi masih bisa gue perjuangkan, ya gue bakal perjuangin buat tetap bareng-bareng. Tapi ya karena gue sayang sama pasangan gue, misalkan kalau gue LDR gitu ya. Cuman kalau dari sananya, dari si cowok gue misalkan gak ada effort yang sama juga buat gue, gak ada buat mengusahakan tetap hubungan ini tetap dipertahankan, ya gue bisa apa gitu. Ya hubungan itu kan ada karena 2 orang kan. Kalau 1 orang ya namanya owner ya, apa sih gue ya gitu kan. Kalau hanya 1 orang ya gak akan mungkin bisa berjalan sebuah hubungan itu. Dan kalau buat gue pribadi, gimana ya, sebenarnya sikapnya Bagas ini menurut gue dewasa banget sih. Dewasanya dari pas zaman dia semester 1 nih katanya, buat meyakinkan si ceweknya itu buat tetap is okay, tetap baik-baik aja. Itu menurut gue itu udah salut banget sih buat seorang cowok. Lalu dia juga mengusahakan buat selalu ada buat si ceweknya di hari-hari penting, misalkan kayak hari ulang tahun ceweknya, dia datang spesial dari Jogja ke tempat si ceweknya ngampus gitu kan. Dia kan benar-benar butuh usaha, butuh effort dari segi material maupun moral kan. Dan juga setahu gua di zaman-zaman semester masih muda-muda kan masih banyak aktivitas di kampus ya, mulai dari kayak himpunan, BEM dan segalanya gitu. Masih bisa dibilang belum terlalu santai, tapi Bagas ini gua salutnya dia masih bisa menyempatkan waktunya gitu. Dan yang gua suka juga di sini, Bagas bilang dia mengikhlaskan Bella ketika Bella sudah punya komitmen sama kakak tingkatnya. Menurut gue sih itu dewasa sih. Dewasanya kayak
ya gue tahu dia udah nggak suka sama gue, daripada gue pertahanin ya udah gue lepasin dia sama orang lain yang bisa bikin dia bahagia gitu. Dan yang pasti Bagas berpikir Bella tentunya nggak akan mengeluhkan lagi masalah LDR gitu kan. Ya keren sih sumpah sama Bagas ini. Mungkin kalau gue kayaknya di minggu-minggu pertama gue mungkin masih nggak ikhlas kali ya, misalkan pacar gue jauh-jauh punya komitmen sama cewek lain, paling gue nangis kali atau cerita sama teman ya gitulah ya, rahasia cewek kan ya. Cuman ya yang gue bingungin tadi, kalau misalkan nih di prodinya Bella itu beneran ada acara konsep kayak gitu, sebenarnya juga kayak konsep yang sengaja dibuat prodi mereka buat ajang apa ya, modus gitu nggak sih antar angkatan. Ya kan kalau gue ya di jurusan teknik kan kakak tingkatnya itu sebagai pembimbing, dan dia itu kayak menaungi sebuah kelompok itu sekitar 4-5 orang, bukan secara personal gitu. Jadi ya gue juga seru juga nih prodi kocak ya, jadi gue juga penasaran prodinya di mana si Bella ini kan, dan gue juga pengen tahu apakah konsep ini turun temurun nggak atau apa gitu. Ya paling itu aja dari gue, karena gue juga gak bisa ngomong banyak ya soal LDR, karena gue sendiri juga balik lagi ya, gue juga belum pernah mengalami LDR itu seperti apa dan kayak bagaimana survive-nya, gue juga gak tahu. Tapi pesan yang gue dapat dari sini, yang penting kita tetap percaya, tetap komit dengan apa yang kita punya, tetap mengusahakan selagi kita masih miliki. Kita dan 461,5 km. Suatu hal yang bisa gua atau kalian yang lagi dengerin ini patut syukuri. Kenapa gua bilang gitu? Mungkin ini jalan lu ketika harus kenal dan menjadi orang yang spesial bagi si mantan, dan berakhir menjadi sangat jauh biar lo bisa dapat hal-hal berharga di dalamnya. Seperti pepatah yang bilang, pengalaman adalah guru terbaik. Oh ya, sebelum gua mau closing, jangan lupa juga dengerin podcast Cerita Sore di YouTube, podcast Cerita Sore, dan juga di platform Spotify. Tentunya bisa kalian nikmatin setiap episode yang bakal gue keluarin. Oh ya, buat teman-teman dari luar circle gue, dari luar Jogja atau dari luar Bandung yang mau ngirim ceritanya, boleh banget, bisa langsung aja ke Instagram gue @karinaelar atau ke Twitter gue @karinaamanda _a di belakangnya. Oke, gue Karina Amanda, selamat sore.